Hahaha, semuanya auto ketawa super ngakak melihat ini. Begini pernyataan sangat aneh dan konyol kiper Filipina jelang lawan timnas Indonesia. Fans timnas Indonesia yang awalnya sedih mendadak ceria dan auto berkumpul bersama merayakan ini. Begini penjelasannya. Wah, skandal besar terungkap. Pemain Irak dilaporkan lakukan kecurangan lawan timnas Indonesia. FIFA putuskan Indonesia menang WO dan sekaligus diloloskan otomatis ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa harus kalahkan Filipina, jadi tuntutanku. Begini dugaan skandalnya. Alhamdulillah, kabar gembira, solusi untuk benamkan Filipina sudah ditemukan. Shin Tae-yong auto full senyum melihat ini. Simak video sampai selesai karena admin akan jabarkan panjang lebar cara ampuh untuk menang super telak. Ini penjelasannya. Sudah muak berulang kali blunder, Jordi Amat dinaturalisasi Malaysia dan Elkan Bagot kembali masuk ke skuad timnas hari ini jadi keinginanku. Di luar dugaan di sisi lain Jordi malah ngomong gini. Sangat aneh dan gak habis pikir. Begini penjelasan detailnya. Luar biasa mental kelas Eropa, saya nempati nama di luar dugaan sangat berani ngomong gini jelang Indonesia versus Irak. Bung Towel mendadak auto nangis menderita melihatnya. Begini penjelasan selengkapnya. Alhamdulillah, keputusan luar biasa PSSI siap bantu Shin Tae-yong dapatkan striker kelas dunia sampai rela berkorban dihujat sana-sini demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Semuanya yang awalnya tidur out mendadak keluar rumah ambil pentongan sambil telanjang keliling kota. Haha, begini berita selengkapnya. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, gak ada yang sadar, timnas Palestina resmi dipastikan lolos round 3 atau putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai berhasil lakukan hal hebat ini. Saudara kita ini benar-benar luar biasa, walau penuh cobaan yang penuh derita. Begini kronologinya. Tonton video sampai habis. Bisa bikin fans timnas Indonesia terharu melihatnya. Sangat mengenaskan, Malaysia diambang kehancuran gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nyaris mustahil wajib cetak 7 gol. Kok bisa? Begini kronologinya. Alhamdulillah, Jay Edzas sudah pulih gantikan Jordi Amat. Calvin Verdonk langsung jadi starter, jadi harapan publik fans timnas Indonesia saat ini. Begini kronologi lengkapnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Hahaha, semuanya auto ketawa super ngakak melihat ini. Begini pernyataan sangat aneh dan konyol kiper Filipina jelang lawan timnas Indonesia. Fans timnas Indonesia yang awalnya sedih mendadak ceria dan auto berkumpul bersama merayakan ini. Begini penjelasannya. Laga berat telah dilewati, namun semangat tetap berkobar di jantung Neil Atharidge, penjaga gawang terkemuka dari Filipina.
Setelah kekalahan yang memilukan melawan Vietnam, Neil Etheridge dengan keberanian yang mengagumkan buka suara untuk berbagi pandangannya. Meski saya tidak bisa bermain ofensif, ujar Neil Etheridge, tapi keseluruhan tim tetap membuat saya bangga. Tim saya hari ini juga kedatangan 5 pemain baru yang masih berusaha berintegrasi, kata Etheridge. Dalam balutan semangat dan kerja keras, Filipina bersiap-siap menghadapi tantangan terakhir mereka, Timnas Indonesia. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana pandangan Anda? Apakah Anda juga merasakan getaran semangat ini? Ceritakan pendapat Anda di kolom komentar. Wah, skandal besar terungkap. Pemain Irak dilaporkan lakukan kecurangan lawan Timnas Indonesia. FIFA putuskan Indonesia menang WO dan sekaligus diloloskan otomatis ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa harus kalahkan Filipina, jadi tuntutanku. Begini dugaan skandalnya. Dalam dunia sepak bola, kadang-kadang ada tindakan yang mengundang tanda tanya besar. Begitulah yang terjadi pada striker Timnas Irak yang kontroversial, Ayman Hussein. Berita terbaru yang mengalir menyebutkan bahwa dia sengaja melambungkan penalti kedua dalam laga kontra Timnas Indonesia. Dilansir dari akun Instagram @bola, KKI 2 yang mengutip media nasional, Ayman Hussein memilih jalan fair play dengan membiarkan penalti kedua tersebut terbang ke angkasa. Alasannya, dia merasa bahwa Irak tidak sepatutnya mendapatkan hadiah tersebut dari wasit Shaun Evans. Pada saat rekannya Ali Jassim terjatuh di kotak penalti, Ayman mempertanyakan apakah pelanggaran yang dilakukan oleh Hernando Ari memang berat. Dan jawabannya cukup mengejutkan, Ali Jassim hanya terkena sedikit sentuhan. Namun di balik gestur fair play ini, ada juga analisis yang mencuat. Dengan kepastian lolos ke putaran ketiga dengan mengantongi 15 poin, apakah tindakan Ayman Hussein ini benar-benar murni fair play ataukah langkah strategis untuk mempertahankan citra timnya? Di sisi lain, situasi yang semakin ketat bagi Timnas Indonesia. Dengan hanya 7 poin di bawah ikat pinggang mereka harus bersaing ketat dengan Vietnam yang mengoleksi 6 poin. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda tentang langkah Ayman Hussein ini? Apakah itu murni fair play ataukah hanya langkah cerdas untuk memastikan kemenangan timnya? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Ayo, mari kita berdiskusi tentang etika dan strategi dalam dunia sepak bola. Alhamdulillah, kabar gembira, solusi untuk benamkan Filipina sudah ditemukan. Shin Tae-yong auto full senyum melihat ini. Simak video sampai selesai karena admin akan jabarkan panjang lebar cara ampuh untuk menang super telak. Ini penjelasannya. Pertandingan melawan Irak memperlihatkan betapa pentingnya stabilitas bagi Timnas Indonesia. Namun, tim ini seakan memiliki dua wajah yang berbeda dengan keberhasilan dan kegagalan di setiap babak. Pada babak pertama, kilatan keunggulan terlihat jelas. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Rafael Struijk DKK menciptakan sejumlah peluang emas. Namun sayangnya kelemahan dalam menyelesaikan menjadi penghambat utama, tidak satupun peluang berbuah gol. Kemudian babak kedua menjadi cerminan ketidakstabilan. Kepanikan mulai merajalela di barisan tengah, mengganggu kelancaran permainan. Lalu masalah klasik muncul di lini pertahanan di mana kebingungan terlihat nyata. Rizky Ridho terkadang terpanggil ke depan tanpa pengamanan yang memadai, membuka celah bagi serangan lawan. Jordi Amat CS juga tidak luput dari tekanan.
Kesalahan dalam membangun serangan dari belakang memberikan peluang bagi Irak untuk mencetak gol. Di samping itu, kurangnya ketajaman finish menjadi hambatan serius. Peluang-peluang emas terbuang sia-sia karena keputusan yang kurang tepat menambah beban timnas Indonesia sendiri. Untuk menghadapi Filipina, beberapa aspek harus diperbaiki. Pertama, kelengkapan dalam penyelesaian dan ketenangan di lini pertahanan harus diperbaiki. Kedua, finish yang lebih tajam dan keputusan yang tepat di jantung pertahanan lawan adalah kunci. Terakhir, mental baja menjadi esensi utama. Timnas Indonesia harus membuktikan ketangguhan mental di hadapan Filipina dengan menciptakan keunggulan secepat mungkin untuk memperoleh keyakinan tambahan. Apakah Anda punya pandangan atau solusi lain untuk mengatasi tantangan ini? Jangan ragu untuk berbagi di komentar. Mari kita bersama-sama menuju perbaikan yang lebih baik untuk timnas Indonesia. Sudah muak berulang kali blunder, Jordi Amat dinaturalisasi Malaysia dan Elkan Bagot kembali masuk ke skuad timnas hari ini jadi keinginanku. Di luar dugaan di sisi lain Jordi malah ngomong gini, sangat aneh dan gak habis pikir. Begini penjelasan detailnya. Dalam kejadian yang mengguncang, Jordi Amat, sang kapten timnas Indonesia, memperlihatkan ketabahan yang menginspirasi setelah mendapat kartu merah dalam pertandingan melawan Irak. Dengan penuh keyakinan melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat dalam kurung 7 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat, Amat menyatakan tekadnya untuk kembali lebih kuat. Dalam setiap rintangan, saya akan kembali semakin kuat, tulisnya dengan determinasi yang tak tergoyahkan. Saya berjanji untuk itu. Meskipun terbebani oleh kartu merah, Amat yang merupakan keturunan Indonesia Spanyol berkomitmen untuk bangkit dan menjadi lebih tangguh ke depannya. Namun absennya Amat dalam pertandingan melawan Filipina akan menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia. Kehadirannya yang kuat dan pengalamannya dalam memimpin tim menjadi elemen penting yang akan dirindukan. Tanpa dirinya di lapangan, tim merah putih akan kehilangan salah satu pilar utama di saat-saat krusial. Namun demikian, di tengah tantangan ini, timnas Indonesia dihadapkan pada tugas yang semakin berat. Pertandingan melawan Filipina menjadi semakin krusial, di mana skuad Garuda diharuskan meraih kemenangan. Meskipun tanpa kehadiran Jordi Amat, semangat dan kesatuan tim harus tetap menjadi kunci untuk menghadapi ujian yang menentukan ini. Bagaimana menurut Anda, bagaimana timnas Indonesia bisa mengatasi kekurangan ini dan meraih kemenangan melawan Filipina? Mari berikan pandangan Anda di kolom komentar. Ayo, dukung skuad Garuda menuju kemenangan. Luar biasa mental kelas Eropa, Syahayana Patinama di luar dugaan sangat berani ngomong gini jelang Indonesia versus Irak. Bung Towel mendadak auto nangis menderita melihatnya. Begini penjelasan selengkapnya. Kehadiran Syahayana Patinama di tengah kekecewaan menyiratkan lebih dari sekadar rasa menyesal. Setelah kekalahan yang memilukan melawan Irak, dia tak ragu untuk mengucapkan permintaan maaf kepada para penggemar, merasa menyesal karena tidak dapat memberikan hasil terbaik. Dukungan yang luar biasa seperti biasa di GBK. Tulis Patinama mengakui kerja keras para supporter. Kami berjuang sampai akhir tapi sayangnya itu tidak cukup, imbuhnya. Meskipun pertarungan melawan Irak telah berakhir, Patinama tak menyerah begitu saja. Dia memiliki pesan yang jelas untuk rekan-rekan setimnya, tegakkan kepala tinggi untuk laga terakhir melawan Filipina.
Patinama dengan penuh keyakinan pada potensi tim mengajak semua pemain untuk menyatukan tekad mereka. Dalam panggilan yang menggema, dia memastikan bahwa timnas Indonesia masih memiliki segalanya untuk meraih kemenangan di laga penentu itu. Tentu panggilan ini tidak hanya berlaku bagi rekan-rekan setimnya, tapi juga kepada kita semua yang mendukung Garuda di hati. Mari bersama-sama memberikan dukungan penuh pada tim kita karena pertandingan melawan Filipina akan menjadi ujian terakhir dan kita semua tahu bahwa semangat kita bisa menjadi pendorong kemenangan. Apakah Anda siap untuk mendukung timnas Indonesia sampai titik akhir? Sampaikan dukungan dan harapan Anda di kolom komentar. Mari bersama-sama menuju kemenangan di kandang sendiri. Alhamdulillah, keputusan luar biasa PSSI siap bantu Shin Tae-yong dapatkan striker kelas dunia sampai rela berkorban dihujat sana-sini demi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Semuanya yang awalnya tidur out mendadak keluar rumah ambil pentongan sambil telanjang keliling kota. Haha, begini berita selengkapnya. Suasana kian memanas menjelang Kongres Tahunan PSSI yang akan digelar di Jakarta pada Senin 10 Juni 2024. Fokus utama Kongres ini jelas pembahasan seputar kompetisi sepak bola Indonesia. Yang jelas tentang kompetisi, akan ada penyampaian dalam kurung soal timnas, lebih kepada isu kompetisinya. Karena ada beberapa yang disampaikan Ketum PSSI Erick Thohir langsung di sana, ujar Yunus di Bogor, merinci agenda krusial kongres tersebut. Namun tak hanya tentang sepak bola, dukungan penuh juga tampak dari Kementerian Dalam Negeri dalam kurung Kemendagri yang akan diwakili oleh Pak Tito Karnavian. Kehadiran Kemendagri memberikan sinyal kuat akan pentingnya koordinasi antara PSSI dan pemerintah dalam mengelola kompetisi sepak bola di tingkat provinsi. Pertama kualitas, lalu keamanan karena kita masih dalam proses transformasi kedua oleh FIFA. Kami tidak ingin menghadapi masalah dengan supporter di tahun kedua ini, tegas Yunus, menyadari pentingnya menjaga stabilitas dan harmoni dalam sepak bola nasional. Selain itu, fokus juga akan diberikan pada Departemen Supporter, di mana akan ada pembahasan lebih lanjut antara PSSI, LIB, klub, dan supporter tentang kesepahaman bersama. Diharapkan kesepakatan ini dapat meningkatkan kualitas, kuantitas, dukungan supporter, dan kegembiraan kompetisi, serta hasil yang lebih baik bagi timnas. Dengan semangat untuk meraih perbaikan yang lebih baik, Kongres ini menjadi momentum penting bagi sepak bola Indonesia untuk menatap masa depan dengan optimisme dan kepercayaan diri yang lebih besar. Semua pihak berharap musim depan akan menjadi langkah maju yang signifikan untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, gak ada yang sadar, Timnas Palestina resmi dipastikan lolos round 3 atau putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai berhasil lakukan hal hebat ini. Saudara kita ini benar-benar luar biasa, walau penuh cobaan yang penuh derita. Begini kronologinya, tonton video sampai habis. Bisa bikin fans Timnas Indonesia terharu melihatnya. Timnas Palestina baru saja mencatat sejarah yang menggetarkan hati dengan melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mereka meraih pencapaian luar biasa ini setelah pertandingan sengit yang berakhir imbang tanpa gol melawan Lebanon di kandang sementara mereka di Qatar. Meski negeri mereka diguncang oleh konflik dan kandang mereka menjadi mimpi yang tak terwujud, singa canaan julukan mereka tetap menunjukkan ketangguhan sejati.
Dengan penuh semangat, mereka telah mengumpulkan 7 poin di grup I. Pertandingan kemarin adalah ujian sejati bagi Palestina. Mereka hanya butuh hasil imbang untuk melaju ke ronde berikutnya, dan mereka berhasil mengamankan hasil tersebut meskipun dihadapkan pada permainan kasar dari Lebanon yang meraih 7 kartu kuning. Kemenangan ini bukan hanya membawa mereka ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, tapi juga memastikan tempat mereka di Piala Asia tahun 2027 mendatang di Arab Saudi. Tapi di balik gemerlap kemenangan ini, ada cerita luar biasa dari para pemain. Mereka harus menghadapi tantangan yang luar biasa dengan kehidupan sehari-hari yang dipenuhi dengan ketegangan dan kesulitan. Beberapa di antara mereka kehilangan orang-orang terdekat dalam serangan Israel di Gaza. Bahkan menjelang turnamen besar seperti Piala Asia, kabar sedih seperti kematian sepupu Mahmoud Wadi menghantui para pemain. Beberapa rekan mereka bahkan terjebak di Gaza sejak bulan November tahun sebelumnya, tidak dapat bergabung dengan tim karena blokade yang diberlakukan. Namun di atas lapangan, keberanian mereka bersinar. Mereka tetap fokus dan profesional, mengabaikan semua distraksi dan kesulitan di luar sana. Pencapaian ini bukan hanya milik mereka, tapi juga milik seluruh bangsa Palestina. Ini adalah bukti bahwa ketangguhan dan semangat tak terkalahkan dapat mengatasi segala rintangan. Kisah luar biasa ini memberi inspirasi dan bukan hanya untuk Palestina. Timnas Indonesia punya kesempatan untuk mengikuti jejak ini. Jika mereka berhasil meraih kemenangan pada pertandingan terakhir mereka melawan Filipina, mereka akan mencatat sejarah dengan melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Ini saatnya untuk menunjukkan semangat juang dan mengukir sejarah baru bagi bangsa. Bagaimana pendapatmu tentang pencapaian luar biasa ini? Sangat mengenaskan, Malaysia diambang kehancuran gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nyaris mustahil wajib cetak 7 gol. Kok bisa? Begini kronologinya. Malaysia berada pada titik baliknya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk bisa mengamankan tiket ke babak ketiga dan meraih tempat di Piala Asia 2027. Mereka tidak hanya perlu meraih kemenangan melawan Taiwan di laga terakhir, tetapi juga harus melakukannya dengan selisih gol yang cukup besar. Di samping itu, harapan mereka juga bergantung pada hasil pertandingan antara Oman dan Kyrgyzstan. Kim Pen-gon, pelatih timnas Malaysia, penuh keyakinan. Meski menyadari tantangan yang ada, dia optimis dengan potensi timnya, terutama ketika bermain di kandang sendiri di Stadion Nasional Bukit Jalil. Kami memiliki keunggulan bermain di kandang sendiri. Tidak mudah bagi tim lain untuk menghadapi kami di sini, ujar Kim Pen-gon, menggambarkan kepercayaan diri timnya. Dia menegaskan semangat juang timnya, menekankan bahwa mereka akan berjuang sampai akhir tanpa kenal lelah. Namun tantangan besar menanti. Malaysia harus mencetak lebih dari 7 gol dalam pertandingan terakhir mereka, sementara Kyrgyzstan harus kalah dari Oman. Kim Pen-gon menyadari kompleksitas situasi tersebut, tetapi tetap yakin bahwa timnya mampu menghadapinya. Kami memiliki kekuatan di kandang, jadi saya yakin kami bisa mencapai sesuatu, kata Kim Pen-gon. Kami memiliki peluang untuk mewujudkannya. Harapan Malaysia bergantung pada hasil yang mereka bisa raih di pertandingan terakhir, tetapi juga pada hasil pertandingan antara Oman dan Kyrgyzstan. Dengan semangat juang dan keyakinan yang menggelora, timnas Malaysia bersiap untuk mengejar mimpi mereka. Pertarungan terakhir akan menjadi panggung bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka sebagai tuan rumah, dan mereka bertekad untuk melakukannya dengan penuh semangat. Bagaimana menurutmu? Bisakah Malaysia meraih kemenangan yang mereka butuhkan untuk melangkah lebih jauh dalam kualifikasi ini? Ayo berikan pendapatmu.
Alhamdulillah, Jay Itzes sudah pulih gantikan Jordi Amat. Calvin Verdonk langsung jadi starter, jadi harapan publik fans timnas Indonesia saat ini. Begini kronologi lengkapnya. Ada kabar baik yang mengalir jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina pada Selasa mendatang. Arya Sinulinga dari ex-Co PSSI memberikan informasi terkait kondisi Jay Itzes dan Calvin Verdonk. Menurut Arya Sinulinga, Jay Itzes mungkin masih merasakan jet lag, sehingga meskipun masuk ke dalam line up, dia mungkin tidak bisa tampil karena kelelahan akibat perjalanan panjang. Dia mungkin sangat lelah, ungkap Arya Sinulinga. Jay Itzes baru saja tiba di Indonesia pada malam 5 Juni 2024, sekitar jam 10 malam, jadi jet lag memang menjadi kemungkinan yang wajar. Namun, kabar baiknya adalah kondisi Jay Itzes dalam keadaan baik. Yunus Nusi juga menyampaikan harapannya bahwa semua pemain akan siap dan yakin bisa meraih kemenangan serta 3 poin melawan Filipina. Tak hanya Jay Itzes, Calvin Verdonk juga dipastikan siap untuk bertanding melawan Filipina. Namun keputusan untuk memainkannya sepenuhnya bergantung pada keputusan Shin Tae-yong. Verdonk insya Allah sudah bisa main dalam administrasi, ungkap Yunus Nusi. Namun apakah dia akan dimainkan atau tidak, itu sepenuhnya keputusan pelatih. Semoga tidak ada pemain yang mengalami cedera, kecuali Jordi Amat yang terkena kartu merah. Tim telah melakukan proses pemulihan dan diharapkan sudah siap untuk menghadapi Filipina. Dengan semua pemain dalam kondisi terbaik mereka, timnas Indonesia siap memberikan pertandingan terbaik dan membawa pulang kemenangan. Apakah menurutmu persiapan ini sudah cukup untuk menghadapi Filipina? Ayo berikan pendapatmu.